lainnya. Dan yang terakhir kesimpulan mengenai visual target. Latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan juga Amerika. Namun pola hidup masyarakat Indonesia yang kurang baik menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan. Salah satunya yaitu malnutrisi. Sebaran penderita gizi buruk di Indonesia meliputi Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Berikut ini adalah kondisi dari anak yang mengalami malnutrisi yang ada di Indonesia. Dan berikut ini merupakan cuplikan berita mengenai malnutrisi di Indonesia. 4 bulan 61 anak meninggal karena campak dan gizi buruk. Itu kata Bupati Asma. Kematian anak akibat campak dan malnutrisi di Papua luas. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah-daerah yang ada di pelosok Indonesia yang mengalami malnutrisi. Hal tersebut umumnya dikarenakan ketersediaan pangan yang minim. Ciri-ciri anak dengan kondisi malnutrisi. Yang pertama yaitu kurangnya nafsu makan dan juga minum. Kedua, kehilangan 5-10% berat tubuh dalam waktu 6 bulan dan merasa lelah sepanjang hari. Dan yang terakhir, ketika indeks massa tubuh atau IMT di bawah 18,5 kg. Bagaimana gejala yang terpenuhi agar tidak terjadi malnutrisi? Berikut penjelasannya. Visual target. Pemanfaatan visual target sebagai inovasi makanan guna mengatasi malnutrisi di Indonesia. Tujuan: membuat inovasi biskuit berbahan tanaman kelor yang berjaya guna mendayakan tanaman tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan biskuit yang bergizi lengkap dan murah guna mengatasi masalah malnutrisi di Indonesia. Visual target terdiri dari 2 bahan utama, yaitu tanaman kelor dan juga tanaman kenjer. Tanaman kelor. Kelor biasa digunakan sebagai ritual ataupun ramuan tradisional. Namun, dalam kesehatan ternyata kelor sangat bermanfaat bagi tubuh. Kelor dengan nama latin Moringa oleifera ini ternyata disebut sebagai pohon ajaib karena semua bagian tumbuhannya bisa dimanfaatkan. Namun kali ini kita hanya akan memanfaatkan daun kelornya saja untuk membuat visual target. Tanaman genjer. Tanaman genjer biasanya hidup di daerah berair seperti sawah, rawa, atau empang. Daun tanaman ini berlapis lilit dan batangnya berongga. Tanaman ini hidup dalam 1 tahun dan juga berbunga sepanjang tahun. Tanaman genjer berkhasiat sebagai penambah nafsu makan dan memperlancar keluarnya feses dikarenakan tanaman genjer kaya akan serat. Kandungan gizi kelor dan genjer. Buah kelor dalam kering per 100 gram. Kadar air 4,09%, protein 28,8%, lemak 2,74%, kadar abu 7,95%, karbohidrat 57,01%, serat 12,03%, kalsium 1.600 sampai 2.200 mg, energi 330 kalori. Adapun tanaman genjer yaitu energi sebesar 343,26 joule, protein kasar 0,28%, lemak kasar 1,22%, karbohidrat 35,56%, abu 0,79%, kalsium 770,87 mg, potasium 4.202,5 mg, tembaga 8,31 mg,
Yang ketujuh, panggang di tanaman tersebut dengan oven dan uji coba chips. Dan yang terakhir, ketika booster target sudah matang, keluarkan dari oven dan booster target siap dinikmati. Keunggulan booster target praktis dibawa kemana-mana, juga gizi, murah karena bahan-bakunya mudah dibudidayakan dan banyak ditemukan di Indonesia. Tampilannya menarik sebagai kalangan masyarakat. Rasanya yang enak membuat ketagihan. Adapun keunggulan biskuit yaitu praktis dibawa kemana-mana, memiliki bentuk yang sepadan, kemasannya yang dinikmati, dan tampilannya yang menarik. Adapun kesimpulannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu hasil uji alternatif menunjukkan bahwa booster target mampu menambah minat masyarakat untuk mengonsumsi makanan kaya gizi, sehingga dapat memenuhi gizi harian. 2. Efektivitas booster target yaitu mengatasi masalah malnutrisi dengan kandungan gizinya yang lengkap, praktis, murah, tampilan yang menarik, dan rasanya enak, sehingga meningkat